Selamat datang di Untold Story. Akhirnya setelah sekian lama nggak upload video, kita balik lagi ya buat ngupload video. Setelah sekian Ya lama. karena kesibukan masing-masing, karena udah kerja juga ya kan. Udah udah susah banget ngumpulnya ya kan. Ini aja udah berapa kali ke delay. Ya akhirnya ketemu lagi sama Niken, ada Bismo juga, kameramen. Tangan aja ya. Coba Niken dulu, gimana kabarnya setelah sekian lama nggak muncul di Untold? Ya, alhamdulillah baik-baik aja, sehat-sehat aja. Terus gimana dengan Bismo? Lu gak usah basa-basi, lu berdua sering Ini berdua emang pacaran. Begitu lah. Oke, di video kita kali ini kita akan membahas buku tentang kisah Tanah Jawa yang judulnya Jagat Lembut. Ini buku bisa didapetin di toko buku terdekat, toko buku kesayangan Anda. Banyak yang jual juga lewat online kayaknya deh. Gue sih udah belum baca, cuman baru lihat doang sekilas. Dan bukunya sih lumayan serem kalau misalnya misalnya lu yang sukanya terlalu menghayati juga kan, auranya juga nggak enak sini kalau emang terlalu dihayatin. Soalnya di sini juga banyak anjurannya kalau misalnya kenapa-napa bisa kayak zikir atau doa segala macam, wudu gitu. Jadi yang pertama kan kita bahas adalah tentang poci. Bukan teh dong. Nah, ini poci yang digulung. Lemper. Nah, itu dia. Oke, gue bacain dulu sekilas tentang poci. Kalau di sini sih tulisannya ada banyak ya jenisnya ya. Cuman yang paling spesifik itu ya kalau di sini tulisannya tuh pocong asli merupakan perwujudan sin sesat yang menyamar untuk menakuti manusia. Di sini ada juga tingkah laku pocongnya, nih macam-macam juga tingkahnya nih. Ada aja dia tingkah lakunya ya. Ada lah. Itu lu gaya-gayaan lagi. Lagu-lagu. Iya, benar selagu. Karena nih gue juga jujur belum baca juga bukunya, jadi sama-sama bareng-bareng aja. Sama-sama kita nge-review aja ya, kita baca bukunya. Di sini juga ada gambarnya tuh. Ini Gambarnya ada serem-serem. Gambarnya macem-macem. Ada yang dari keranda, dari melayang kecil, gede, sampai yang serem juga ada. Ininya kebalik. Ada juga yang kebalik, ya kan? Banyak Baru gaya tahu sih dia gua. ya. Begini juga. Kalau di sini tuh ada jelasin juga nih pocong asli sama pocong KW. Gue juga baru tahu ada pocong KW ya kan. Bedanya apa sih? Hah? Bedanya apa? Kalau di sini, kalau pocong asli itu biasa dijelasinnya korin putih atau adik ari-ari dari orang yang telah meninggal dunia. Oh. Kayak Kalau kita korin. lahiran kan ada ari-arinya. Jadi itu dia kayak korin putih korin atau itu adik ari-ari dari kayak orang yang telah kembaran. meninggal. Korin kan kayak kembaran. Kodam dong kalau kayak gitu. Hah? Kodam dong. Nah itu dia. Kodam kan di baratinnya kan kayak kemarin kita juga. Kayak punya kita juga sebenarnya. Iya. Jadi sebenarnya yang muncul itu emang roh kitanya apa kodam kitanya? Nah itu gue nggak Kayak tahu. gitu. Soalnya dijelasinnya sih gitu sih. Nah cuman di sini juga dijelasin. Biasanya nih sosok ini tuh dia nampakin diri. Biasanya ada maksud yang pengen disampaikan. Tapi yang disampaikan itu juga sebenarnya sih macem-macem. Ada yang buat terima kasih, ada juga yang masih ada kekurangan kayak misalnya amarah gitu-gitu. Nah di sini ada pocong asli, pocong KW. Nah kalau untuk pocong asli sih biasanya wajahnya identik, tidak terlihat atau terlihat bungkusnya kayaknya rapet lah gitu. Kayak gitu. Berbeda dengan pocong KW atau abal-abal. Mereka memang sengaja menampakkan diri dengan wajah terbuka gitu. Sembarang ya. Makanya maksudnya Ada penjelasannya aja unik ya. Pocong KW atau pocong abal-abal. Di sini sih ya tampangnya lumayan serem juga sih. Beda juga. Ini Iya. yang aslinya, ini Ini yang KW-nya. Sebenarnya sih di sini banyak banget jenis-jenisnya.
Tapi tadi apa yang kebungkus rapat itu yang KW? Yang asli. Asli. Justru Oh, yang yang nggak asli. kelihatan mukanya. Justru yang nggak kelihatan Yang nggak muka. kelihatan mukanya justru yang asli. Yang KW kelihatan mukanya. Gitu. Terus? Baru tahu. Eh, Baru tahu sumpah. Kalau di sini sih disimpulinnya ya di bukunya apa kalau pocong itu sebenarnya menampakkan diri bukan untuk menakuti, namun emang biasanya ada hal-hal yang pengen disampaikan gitu. Cuman kan namanya ya Udah nakutin. udah nakutin nih gimana gitu kan. Menyampainya juga gimana? Iya. Nggak bisa ngomong gitu. Nggak bisa ngomong juga. Bisa Di ngomong. sini macam-macam sih. Ini ada pocong gondrong nih. Nih gambarnya gini. Ini sih lumayan serem juga sih. Rambutnya keluar-keluar gitu kali ya. Kalau misalnya lu beli buku ini terus nih dihayatin ya kayaknya Bakalan membawa muncul. dampak negatif dah. Iya nggak sih? Bawa nama. Kayak walaupun misalnya berkata semua gambar pun kalau misalnya dihayatinya negatif pasti ini ya. Cuman kayaknya ini lebih berasa nggak sih? Kalau gue sih gitu kalau gue lihat makanya gue nggak terlalu ini. Kalau masalah kayak gitu kan, kalau gue bilang sih itu emang dari psikologi dari kita aja ya. Namanya kita ngebaca kayak gitu-gitu kan pasti ada rasa takut. Pasti ada lah. Pasti ada rasa takut. Nah di situ Ada bumbu-bumbunya. ya tanpa kita sadarin di situ apa namanya kayak kebayang gitu nggak sih? Kayak sekilas tiba-tiba. Sekilas gitu padahal itu nggak ada gitu loh maksudnya. Ya sih kayak psikolognya sih. Gue juga mikirnya gitu psikolog kalau sih, misalnya psikolog. ngeliatin gambar diperhatiin terus kan juga. Lama-lama kayak jadi ini. hidup. Heeh. Nah, gua bukannya apa ya? Jadi kayak ya suges kita sendiri. Iya, gitu. malah jadi suges. kita sendiri. Pikiran bukan- kita bukan- sendiri aja. Heeh. Nah di sini juga sebenarnya banyak sih cara-cara misalnya nih lu pada mau baca nih buku terus lu kayak udah nggak enak nih sugesnya udah parah banget ya bisa zikir bisa wudhu di sini juga ada apa namanya cara netralisirnya biar nggak makin parah lah kondisinya gitu. Tapi kalau memang tidak sanggup, Kalau misalnya nggak sanggup ya mendingan lu baca tapi gambarnya tutupin gitu aja. Atau enggak ya benar-benar tinggalin. Iya, kalau emang nggak mau Besok gitu. lanjut, gitu. Besok lanjut. Kalau bisa bacanya jangan malam kalau emang lu takut sendiri gitu. Yang pertama dulu kali ya, gua inin. Yang jenisnya dulu nih. Ini ada pocong gondrong, gua juga belum baca juga sih. Ini namanya dengan sosoknya yang cukup menyeramkan. ada di Jawa Tengah. Dia adanya di Jawa Tengah. Di sebuah makam. Namanya Gianto. Disebut Gonel. Di sini juga uniknya di sini ada cara-cara pemanggilannya. Iya. Ya Contohnya gimana? mau dicontohin. Contohin lah. Serius? Iya udah contohin kenapa emang? Oh, selalu ada Bisma yang jagain. Aku tim Horea. Di sini sih tulisannya kalau di buku jika ada yang berani untuk mencoba memanggilnya ada mantra yang bisa dibaca untuk merasakan kehadirannya. Sedangkan untuk menyuruhnya pergi bisa dibacakan mantra berikut sambil membakar selai rambut. Ya Allah. Capek. Masa PR banget lu pakai rambut ah elah. Aku nggak tahu nih. Masa PR banget pakai rambut. Terus gimana lagi? Mau dibacain aja mantranya. Nah dulu yakin yang ini. Takut ya takut. Yakin yang ini. Enggak yang lain aja gitu. Terserah Kenapa? sih. Enggak apa-apa. Itu yang mau dipanggil yang mana? Yang gondrong. Di Bandung. Waduh. Nah, kan Kita yakin. nggak baca nih guys. Enggak tahu sebenarnya nih. Support nih guys. Enggak tahu nih. Enggak sebenarnya ini tuh ada banyak macam-macamnya. Gue jelasin dulu deh. Tadi pocong gondrong ya. Yang ini ada yang namanya pocong merah. Nah, kalau di pocong merah ini di bukunya dijelasin dia ini pocong yang kalau di sini tulis keberadaannya di hulu Lereng. sungai Kaliboyong. Lereng Gunung Merapi tuh. Dia tuh ada kayak koloni pocong gitulah. Nah, kalau kata dari buku ini sih dia kayak pemimpin gitu. Oh. Kayak pimpinannya. Wih. Nah, ini tuh kalau dulunya tuh adalah dia kenapa dia ada nih kayaknya dia dulu tuh seorang dukun. Nah, cuman sama masyarakat dulu mungkin ya, mungkin namanya ilmu hitam kali ya susah dihilanginnya mungkin. Jadi dia dibunuh terus dimutilasi. Terus apa namanya? Nggak dikubur tapi dipisah-pisah gitu. Oh jadi Dimutilasi. apa namanya?
Dibuang ke mana-mana gitu. Iya. Enggak dikubur di area hutan pinus. Usai dimutilasi, tubuh si dukun yang tercerai-berai kemudian dijadikan dalam satu kain kafan dan dikuburkan di areal hutan pinus tepian Sungai Boyong. Berarti makanya kenapa dia bisa ada di Sungai Kali Oh. Boyong ya wajar karena tubuhnya adanya di situ dikuburnya. Dia ini kenapa warnanya merah ya karena dimutilasi kan, namanya darahnya kemana-mana ya kan. Nah jadi tadinya kainnya warna putih jadi warna merah gitu. Oke, tadi kan sampai pocong merah ya. Tadi kan udah jelasin sebenarnya pocong merah itu ya karena dia tuh awalnya seorang dukun, terus dia matinya karena dimutilasi, terus juga udah dimutilasi dia dikuburnya juga mungkin nggak selayaknya kali ya. Nggak proper pasti lah kalau Nggak proper, terus juga dibunuh, dimutilasi, terus juga di sini tulisnya sih kain kafannya tuh jadinya warna merah karena darah, namanya dimutilasi ya kan. Atau langsung dikarungin aja gitu, jadinya merah darah gitu. Di sini juga di buku ini ada warningnya juga, ada apa namanya, ada mantra pemanggilan juga kayak, tapi bahasa Jawa gue nggak tahu dah nih bahasa Jawanya. Ya karena kan memang dia dari Jawa. Di sini tulisannya jika ada pembaca cukup berani untuk mencoba kehadiran pocong merah bisa dibaca mantranya. Nah, tanda-tandanya tuh jika kemudian muncul bau tak sedap seperti amis darah ataupun gejala pusing dan mual. Di sini suruh segeralah baca istighfar sebanyak 3 kali putaran tasbih sambil menghadap kiblat, didahului dengan berwudu. Jadi misalnya bagi yang muslim tuh bisa kayak gitu. Misal zikir terus sambil abis itu wudu dulu, tapi biar nggak hawanya tuh enak lagi gitulah. Nah di sini juga ada sih yang kalau bagi yang beragama Nasrani membacanya doanya rosario untuk menetralkan aura negatif yang dimunculkan oleh sosok korin merah pocong. Nah kalau mau tahu sosoknya kayak gimana, dia sosoknya tuh kayak gini. Kayaknya serem banget deh. Serem sih. Kalau kata gue mah sereman ini dibandingkan tadi. Cuman kalau untuk membawa aura yang bikin psikolog lu lebih terganggu kayaknya yang gondrong kalau kata gue. Maybe. Kalau bisa jadi. Kalau kata gue sih. Kalau ini lebih ke, tapi itu serem juga ini. Gimana ya namanya dia semasa hidupnya dia dukun, terus meninggalnya begitu, terus ya intinya dia masih ada gitu loh. Jadi ya sebenarnya sama semua serem, cuman ya mungkin ini masih agak terlihat kayak pocong inilah, pocong yang yang asli gitu, bukan pocong KW. Jadi masih agak terlihat mendingan gitulah. Walaupun sebenarnya nggak juga. Namanya pocong. Nggak ada yang mendingan sebenarnya. Di sini juga ada mantranya nanti deh. Nanti kita gacha nanti jelasin dulu deh. Lalu di sini ada yang namanya pocong beranak. Ini katanya sih pocongnya paling aneh kalau di bukunya. Ini adanya di pabrik gula di daerah Jawa Tengah. Di sini pabrik itu, apa? Pabrik gula Jawa Tengah. Jangan-jangan waktu itu lagi jadi rest area. Ya gue nggak tahu dah. Soalnya dia pabrik gula doang tulisannya. Pabrik gula banyak kali Jawa Tengah. Iya. Banyak. Oh dia sini. Oh nih kalau di bukunya dijelasin dia tuh tertabrak truk. Nah cuma ketabraknya truk juga gara-gara ada sosok yang minta, sosok penunggu situ yang membuat minta tumbal juga. Jadi matinya tuh, meninggalnya tuh karena tumbal orang lain gitu. Doang. Itu biasanya tuh yang bikin jalan tuh. Iya sih. Kayak waktu itu tuh masih yang kata batu apa yang nggak bisa dipindah itu. Yang di daerah Cilot. Kok Ciloto mana? Ya ada lah pokoknya di salah satu daerah. Ya kan? Mana sih tol Ci apa? Cipularang. Ya, bukan Cipularang. Yang baru. Apa? Yang kalau pulang kampung lewat. Apa Kali Kangkung? Itu mah jauh banget. Apa sih Palimanan?
Pejagan. Bukan Pejagan. Apa sih? Apalagi selain tol yang panjang. Tol panjang apaan ke daerah Jawa? Abis Cikampek. Cikampek paling mana? Cipali. Cipali. Susah banget nyebutnya Cipali. Oh, Tiba-tiba situ ada. ngeblank. Oh situ ada ya? Iya ada di sebelah Emang dulu kayak gitu? kanan. Kalau kita dari mau ke Jawa sebelah kanan dia adanya. Kan ada batu gede di situ. Nggak bisa dipindahin, gede banget, udah diangkat, udah didorong. Padahal itu di pinggir jurang, jadi didorong dan lain-lain tidak bisa. Terus bisanya gimana tuh? Sampai sekarang masih di situ. Tapi gue gak pernah ngeliat dah. Ya karena you mengendarai. Masih drive, man. Iya. Ya kurang lebih kayak gitulah kalau biasa apa namanya kalau kecelakaan di jalan minta tumbang gitu biasanya tuh kayak gitu kejadiannya. Kebanyakan misalnya kayak jalan yang baru kan ya nggak semuanya sih, tapi beberapa bagian jalan yang baru biasanya setelah dioperasiin jalannya kebanyakan nggak lama setelah itu kan kecelakaan, dan kecelakaannya itu nggak cuma satu, biasanya berentet, dan itu nggak sebulan 2 bulan, nanti ntar hilang lagi, ntar ada lagi gitu. Oh jadi nggak langsung ini ya? Iya. Namanya dari zaman dulu gitu nggak tahu apa yang Iya. taruh di situ, ya kan? Yang punya tempat nggak senang, ya Dengan perubahan yang ada atau gimana, gitu dah. balik lagi ke diri kita masing-masing. Pokoknya ya kalau misalnya di jalan ya stay safe aja sih buat Iya. sepanjang jalan. Fokus, pikirannya jangan kosong kalau bisa. Cuman iya nggak sih kalau misalnya setiap orang baca buku ini dia baca mantra datang? Enggak kan? Enggak juga lah, gimana ya, jadi nih kan mereka dari tadi yang kita baca kan dari jauh-jauh nih, dari maksudnya satu pulau tapi dari Jawa Tengah, dari ini. Mau coba? Kalau kita mandi, maksudnya kalau kita apa namanya baca mantranya, belum tentu mereka datang. Jadi kayak mereka juga datang milih-milih, kayak gimana ya, kayak ada undangan atau ada yang menarik untuk mereka datang gitu loh. Sajen udah ada kan tuh sate. Aduh. Kan itu buat makan gua sama dia. Buat lu juga, buat lu juga. Sayang kan kalau buat makan itu. Gak ada rasanya guys. Kan ambar kan bahaya. Sayang 40.000 jadi ambar kan. Iya, misalnya you yang mau manggil ya mungkin apa namanya, gak usah pakai apa sesaja apa gitu, di diri you ada apa gitu kan, kita nggak ngerti. Jadi dan mau datang ya gitu deh. Ya lu kalau misalnya penasaran udah coba aja. Ya udah tar dulu. Lalu yang berikutnya Tapi tim ini hore aja di sini. ada namanya pocong gundul. Nah, ini sebenarnya kalau di Ini sih yang paling serem dan gak kelihatan kayak pocong. kalau ini di buku ini gue juga kan sempet ngeliat kan nyari-nyari sebelum gue milih buku ini buku juga udah dibahas. Jadi satu buku ini khusus ngebahas si dia ini nih, kenapa dia bisa jadi kayak gini, dari awalnya kenapa. Nah di sini mungkin di sini secara ringkasnya ya, nih kalau di buku ini sih ditulisin yang pernah baca buku tentang si pocong gundul ini, dia bisa sampai mual-mual, pusing, bahkan ada beberapa yang seperti mimpi dikejar-kejar pocong akibat melihat ilustrasinya. Jadi sugesnya mungkin parah ya. Namanya dia tuh Walis dia. Nah, untuk sebenarnya di sini juga bisa kalau misalnya lu mau ini apa namanya, buat netralisir lah ibaratnya, ya sama zikir, doa, jangan sampai takut, terus juga tetap fokus gitu berdoa gitu. Nah di sini pun juga disaranin jangan manggil sosok ini gitu. Kenapa emang? Karena cukup beresiko sih, cuman gue juga nggak tahu beresikonya kenapa. Dibilangnya di situ jelasin cukup beresiko aja. Iya. coba. Kalau di antara yang lain kan, kalau yang lain kan cuma masih ada kayak ibarat kata kayak netralisirnya, terus juga nggak ada warning, ini cukup beresiko gitu loh. Nah kalau dia ini ada. Kenapa deh? Dibandingkan yang kita bahas tadi, ini memang lebih parah. Lebih parah enak. Karena ketika misalnya dia datang, belum tentu kita misalnya udah nyuruh dia pergi ya,
atau gimana caranya, pokoknya kita nyuruh dia pergi, belum tentu dia mau pergi. Ya karena dia merasa dia diundang, udah di apa ya, Dipanggil, iya udah dipanggil. di-invite lah. Berarti Harus ada yang kita ngasih dia supaya pergi gitu. Ya, Apa dia aura negatifnya memang lebih parah sih ya, karena gini, di mana-mana pocong bentuknya nggak mungkin kayak gini dong, kebanyakan kan kayak gini. Mana sih nih, biasanya kan kayak gini tuh, kayak gini, itu tadi kayak gini ya, dipikir sendiri aja, seperti ini bentuknya. Oke, jadi ini yang penjelasan tentang pocong Gede sih dia. Tapi itu kalau lihat dari ilustrasinya kayak leak ya? Iya nggak sih? Ya itu dia, macam itu. Dia Dia lucu, itu dari Jawa Tengah kan? Iya, dari Jawa Tengah. Dia Daerah mana? nggak ada daerahnya. nggak ada daerahnya. Cuma- Jadi dia nih muncul di bukunya pun, dia muncul secara tiba-tiba di base campnya si penulis ini, gitu loh. Jadi dia munculnya tiba-tiba. Kayak Tapi gitu. Jadi dia emang nampakin sendiri-sendiri gitu. iya, yang gua yang pernah Tapi ada Gua chance emang- ini nggak sih kalau misalnya kayak apa? dulunya tuh dia emang pernah direok? Kayaknya sih. Soalnya di situ mirip banget, dari situ ada taringnya juga kan, kayak Udah kelihatan banget. ya kalau gue lihat sih kayak reok gitu ya. Cuma ya nggak tahu juga sih, mungkin si penulisnya di mana lagi nge-campnya di mana Mungkin. di Nah, dia ini apa namanya, masih pokoknya di buku ini tuh dia ada kayak ketawaan gitu. Gue lupa, gue pernah lihat. Oke, next. Kayaknya itu enggak dah. Kayaknya enggak dah. Iya. Soalnya manggilnya gampang banget, sebutin namanya aja. Tapi resiko untuk usia susah Susah. sekali. Karena biasanya Kan kayak di yang bukunya. gampang itu susah. Datang tidak dijemput, pulang minta diantar. Kan ngeselin. mandiri lah. Iya, gak mau pulang sendiri dia. Kan ngeselin. Oke, yang selanjutnya ini ada pocong Sumi. Nah, kalau kalian tahu ini sosoknya gini nih, yang menurut gue paling mendingan lah. Ibarat katanya. Cantik. Yang kalau kata Bismo nih, kalau misalnya ketemu mau dibawa pulang, dipelihara. Cantik loh Ya ini. nggak gue pelihara juga sih. Maksudnya buat jagain aja di rumah ya, Pak ya. Buat jagain aja di rumah, diem gitu kan. Iya, gitu dah. Seenggaknya kalau pulang kan ada Ada yang cantik-cantik, iya. iya. Ya, dia dari Jogja ternyata. Ini yang kalau kata Bismo nih yang mendingan lah, yang mau dibawa pulang sama Bismo. Yang kalau ngelihat tuh nggak serem lah. Nah, ini tuh ditemukannya di Yogyakarta, di bangunan kolonial. Nah, pocong Sumi ini dia ada di rumah kosong yang hampir 40 tahun kosong. Jadi emang di daerah sana terkenal sama kisah mistisnya tuh, daerah rumah sana kan. Dan di rumah sana pun, di tempatnya itu pun banyak apa sih, kayak misalnya kayak tim investigasi yang kesana, yang emang sengaja emang pengen buat apa namanya, mengungkap kisah mistis rumahnya itu, karena emang saking terkenalnya di sana gitu kan. Dia ini kalau gue baca sih kayaknya terkenal iseng ya, karena sering apa namanya, nakut-nakutin orang dengan cara yang ketawanya ngelengking, sama suka ngikut nampakin ke orang-orang gitu. Kayak gitu. Iseng. Wah, nggak jadi gue pulang deh. Kok dia ini ya sejenisnya tante. Nah, terus dia ini tuh dulunya dia ini korban pembunuhan dan perampokan. Kayak gitu. Nah, dia juga ditanya apa untuk mantranya, cuman dia nggak mau ngejawab. Kalau mau tahu ya datang aja ke sana gitu kata ininya. Jauh sekali. Sebenarnya pesan terakhirnya sih yang bagus. Kalau kata dia kan, pocong merupakan perlambangan dari kematian. Kenapa takut? Toh kalian juga semua akan dibungkus kalau seperti ini. Ya benar juga sih. Iya benar. Maksudnya ya harusnya kita emang nggak boleh takut kan gitu ya. Emang
Iya. karena kan tau kita juga ntar kayak gitu juga ya kan. Iya, cuma ngeselin aja kalau ngeliat. Iya gitu. Satu ngeselin, kadang ngagetin juga tiba-tiba. Tapi dia di sini ada pocong gendut, gue nggak terlalu ini banget, nggak ada penjelasannya kalau ini. Iya, mana pocong itu. Nggak ada penjelasannya dia. Gitu dong. Iya, di belakangnya udah ganti, Cuma ilustrasinya aja. cuma ilustrasinya aja. Ya, mungkin sama itu kayak Mungkin yang lain, cuma sama yang kali gendut. yang cuma gendut gitu. Versi gendutnya tuh kayak gitu gitu. Nah, ya kalau kata gue sih ya sebenarnya bagus juga nih dia ditaruh di akhir kata-katanya ya nggak sih? Iya, Bang. Kata-kata penutupnya. Maksudnya ya jangan takut toh juga lu semua ntar bakal kayak gini juga ya kan? Ya, iyalah. Bijak sekali dia ya. Kayak gini juga maksudnya ini dibungkus ya, bukan tayangan kayak gitu. Iya. Sebenarnya. Tapi gue masih bingung ya kalau misalnya kayak orang meninggal dia sakit ya. Beda ya kalau meninggal silakan ya mungkin wajar ya kayak gini ya. Tapi kalau sakit dia apa mungkin bisa kayak gini juga? Jadi kayak gini juga. Karena kan dia udah nggak ada beban, nggak ada yang mau ditinggalin apa-apa lagi. Ya emang karena sakit. Kalau sakit sih enggak sih, Bang. Kebanyakan tuh yang kayak gitu-gitu tuh ini ya, yang dibunuh, kecelakaan, Nggak sadar. nggak sadar. Pas mabok. Maksudnya Pas sebelum meninggalnya tuh kadang nggak sadar kan ada yang mabuk, kecelakaan. Bangun-bangun tau lah kok gue udah kagak napak gitu ya. Udah beda alam. gue hilang, gue nembus gitu. Nah, Kok kalau sakit sih ibaratnya apa ya? Bilang kasihan ya. Kalau sakit Tahu apa ya? Banyak orang kan bilang kayak gitu, kasihan Sakit. meninggal sakitan. tapi bukannya dia emang gak ada beban lagi yang diiniin karena emang udah ininya gitu. Nah, kayak gitu. Kan beda ya kalau misalnya orang meninggal nih kecelakaan, maksudnya dia ya ada penyesalan gitu kan, Yang disesalin. maksudnya kayak misalnya Gini kayak Bukan ibaratnya penyesalan banyak- sih. banyak ada yang masih pengen diiniin Iya, gitu, masih Belum pengen dilakuin, belum tersampaikan. tersampaikan. Mungkin dari rasa itu dia masih belum tenang gitu kan, mungkin bisa jadi kalau kecelakaan atau makan narkoba gitu-gitu ya kan, narkoba gitu. Tapi kalau dia karena emang pure sakit dari badannya sendiri, mungkin gak sih bisa jadi kayak gini? Kayaknya bener. Tapi lu pernah ngeliat gak modelnya kayak gitu? Lu? Kebanyakan sih Bukan gitu. gimana ya, walaupun di rumah sakit sekalipun ya, itu kagak ada yang kayak gitu kayaknya. Kayak maksud gua kayak contoh penyakit dalam gitu kayak sakit Misalnya ke Contoh kayak jantung, atau stroke gitu kan ya, kayaknya nggak ada, hampir nggak ada sih. Ada beberapa mungkin itu kalau kayak stroke gitu yang nggak bisa ngomong, atau yang apa ada masih menyangkut ini lah. warisan, biasanya kan gitu tuh. Warisan. Kayak di hidup dia tuh kayak aku belum minta maaf sama dia nih. Masih ada yang ngeganjel. Ada yang ganjel gitu, terus apa kayak punya salah gede gitu. Jadi kayak masih berkeliaran gitu. Iya, misalnya kayak gitu. Itu kan emang spesifik ya, maksudnya yang nggak tersampaikan secara verbal ya. Iya. Kayak gitu sih palingan. Cuma kalau misalnya yang penyakit lain, kalau apa penyakit lain kayak apa sih, jantung gitu-gitu sih kayaknya enggak lah. Berarti biasanya emang kayak gitu tuh yang kayak pure kecelakaan gitu ya. Kayak kecelakaan, Kebanyakan dibunuh, gitu. Kebanyakan Dibunuh. perkosa gitu-gitu ya. Soalnya kan istilahnya mendahului takdir. Nggak mendahului takdir juga, gimana ya ngejelasinnya? Emang takdir dia kayak gitu, cuma gimana ya, kayak dia kan nyimpen dendam. Padahal sebenarnya kayak gini, kalau kita amit-amit ya, maksudnya gini, sebenarnya kita dalam kondisi kita mau meninggal nih, ini buat sharing aja ya, sebenarnya kita nggak boleh nyimpen dendam. Iya. Harus pulang semua gitu kan. Harus pulang semua. Harus diomongin semuanya apapun itu. Mau itu orang suka nggak suka apa gimana, itu terserah dia. Yang penting Kita Kita udah ngomongin. kita ngomongin. tuh nggak ngomongin, nggak apa sih, nggak nyimpen dendam ke dia gitu. Pokoknya udah selesai di dunia semuanya. Mungkin yang kalau misalnya ada yang sakit-sakit kayak gitu, terus
jadiin tayangan ya mungkin dia nyimpen dendam. Atau ada yang benar-benar belum disampaikan. Karena yang gue tahu ya, yang gue tahu kalau misalnya kita dalam keadaan meninggal nyimpen dendam, itu kita nggak bakalan diterima. Di atas nggak diterima, di bawah nggak diterima. Setahu gue sih kayak gitu. Cuma ya correct me if I'm wrong ya. Cuma ya setahu gue kayak gitu aja sih. Kalau yang karena santet gitu, kalau itu mah beda lagi ya, itu memang Beda lagi. emang ditarik gitu mah. Tarik. Itu beda cerita lagi. Cerita. Wah, mantap ya maksudnya. Jadi untuk video kali ini kita membahas poci. Ini yakin manggil? Ya selalu kalau mau. Jam berapa sekarang? Udah enak. Bentar, jam berapa sekarang? Udah pusing. Jam 1, udah mau jam 10. Jam salah. 21:34. Oke. Jadi kita mau manggil Gimana kalau ayo makan aja? Kenapa emang? Udah lu sambil makan lah. Enggak apa ya. Udah nggak apa-apa, serius. Lu sambil makan aja nggak apa-apa. Paling rasanya ada gula dikit lah. Iya, paling ambar dikit. Ambar dikit. Udah nggak apa-apa, lu makan aja serius. Enggak makan lontongnya. Makan dah. Oke. Ya nanti aja. Baca ya. Tak lelo ledum toleku. Gitu ya. Ledung. Oleh tak lelo ledum toleku. Ya begitu memang. Mantranya sih katanya kayak gitu. Nggak tahu sih ini kalau emang nggak datang ya bagus. Gitu aja sih intinya. Kalau Ya. bisa jangan sampai datang. Nah, iya. Kita lihatnya dari Niken aja. Kalau misalnya Niken atau berhenti makan lontongnya berarti ada sesuatu. Berarti dia Gitu cabut aja. aja. Berarti dia cabut. Gitu. Lagi wow. Tak lelo ledum toleku. Lagi ya? Lagi. Tak lelo ledum toleku. Sekali lagi ya? Tak lelo ledum toleku. Iya sih. Kalau gue sendiri dengarnya sih kayak gitu gimana sih? Pokoknya lagu Jawa Kayak ya. gitu deh nadanya. Enggak gitu deh Ya kayaknya deh. pokoknya kayak kayak gitulah, maksudnya kurang lebih kayak gitu. Kayak lagu lah, lagu Jawa gitu kan. Lagu Jawa buat anak-anak gitu. Emang iya. Tak lelo ledum toleku. Gitu kali. Pokoknya gitu. Oh, udahlah. Udah. Dah, Cukup dah. Ini kan makannya udah mulai dikit-dikit soalnya. Iya. udah. Udah cukup. Yang penting nggak penasaran udah. Mana kayak tadi habis kayak gituin? Kebayang sih. Bayang aja. Terus? Ya dia kenapa nggak tahu ya yang tangkap kenapa apa sih ini mantranya kayak gini. Kita dulu. Ya dia gini loh, kayak mau nidurin anaknya gitu sih. Karena apa namanya semasa hidupnya dia mungkin kayak belum bisa ngasih apa ya, ngasih apapun buat anaknya gitu loh, ngasih ya layaknya ibu dan anak. Mungkin kenapa dia mantranya kayak gini karena ini sebenarnya untuk anaknya ya, untuk salah satunya untuk tidurin anaknya, hadiah buat anaknya, karena kan dia nggak bisa ngasih apa-apa gitu selain lagu ini, mantra ini gitu. Sedih sih karena tidak berarti
beraturan. Maksudnya tuh itu ya meskipun lu udah nggak ada gitu kan, cuma yang namanya kasih ibu yang nggak ada habisnya. Sampai akhir hayat kan. Makanya dibikin mantra ini kayak gitu. Sedih sih. Di akhirnya toleku itu kan berarti kan anak laki-laki tuh gitu kalau di Jawa ya. Kurang lebih kayak gitu. Dan ya sedih. Mungkin itu apa namanya sebutannya sih kalau gue pribadi bukan mantra ya, maksudnya kayak apa yang sering diucapin sama ibunya buat anak-anaknya gitu. Mungkin ya kejadiannya kayak gitu, makanya apa sih dilihatnya kayak mantra tapi padahal bukan mantra gitu kalau gue pribadi sih. Iya. Ya Kayak selain ibu anak. iya, kayak buat apa namanya ya, itu salah satunya tidurin, terus kedua kayak apa namanya ya, ibunya mungkin selama hidupnya tahu anak ini belum lahir, dia belum bisa ngasih yang baik, yang terbaik istilah buat anaknya, jadi dia kasih itu buat anaknya. Dan Ada pusing nggak sih? Pusing nggak? pusing, Pusing sih. gue tenggorokan gue udah enak. sedih sih karena apa ya, iya kepalanya kayak gitu. Anaknya sih sedikit bingung, anaknya sebenarnya sedikit bingung kenapa dia bisa berada di seperti itu gitu, tapi anaknya nggak menikmati sih, gimana ya. Oh ya, lupa. Sedih sih dan pusing sih karena dia tidak ada di sekitar sini tapi tidak di sini. Kan udah pada udah merasakan kan. Bukan, dia ada di sekitar sini tapi tidak di sini. Mantau aja. Mantau gitu kan. Gimana sih? Dia tidak di sini tapi dia ada di sekitar sini. Gimana sih? Ya gitu deh. You know? Dia tidak di sini tapi dia ada di sekitar sini. Oh, ada di sekitaran wilayah sini gitu maksudnya. Ya. Tenang kan ada Cime yang jagain kita. Oke guys. Nggak usah serius-serius banget. Padahal kita udah enak banget, musik banget. Oke, jadi begitulah pembahasan kita kali ini tentang buku kisah Tanah Jawa. Di episode berikutnya kita akan tentang bahas tante. Kalau di sini dibahasnya tentang Miss Kuntiverse. Wih, kayak Marvel ya. Ini ya makanya ada Miss Kuntiverse dan ini Ada perlombaannya. ada banyak banget sih ininya gambar itu. Dan ada berwarna-warni warna-warni, bajunya. Magic Wibini lah intinya. Nanti kita bahas. Nanti kita bahas satu. Next episode. Ya segitu aja video dari kita Anto Story tentang pembahasan poci dari buku kisah Tanah Jawa. Bagi kalian yang pengen tahu baca lebih detail lagi, bisa beli bukunya di toko buku kesayangan kalian ya. Sebelum kehabisan ya Iya, guys, karena soalnya kita kemarin terakhir sisa berapa? Cuma 10-10an untuk series yang ini. Iya. Ada sih sebenarnya banyak seriesnya, cuman kalau kalian pengen tahu yang lebih lengkap apa aja sih yang paling sering muncul, yang paling sering Dan bentuknya kayak gimana, terus ini. kayak mau coba-coba nih Gua modelnya kayak rekomendasi gimana, ada di sini semua. Walaupun baca sekilas doang, tapi ini Tapi kita tidak mewakili menganjurkan ya. Tidak menganjurkan untuk membaca cara Sampai pemanggilannya. menghayati dan mantra-mantranya. Kalau Jangan diayatin. Kalau bisa baca ya sambil misalnya lu lagi jangan siang-siang sambil dipikirkan ngopi. juga. Ya kan udah gitu aja. Ya, sekian video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di Untold Story.